Aku menyelinap ke rumah wanita kaya untuk mencuri sedikit uang. Namun aku justru hampir pingsan di mansion mewahnya yang berantakan seperti tempat sampah. Sebagai pencuri germofobia dengan perut six-pack, aku tak tahan dan membersihkan rumahnya sepanjang sore, meninggalkan secarik catatan untuknya, sekalian mengambil 1.895 sebagai upah lelah. Hasilnya aku langsung ditangkap polisi di kedai mie. Tapi Bai Ningbing bukan hanya menunjukkan surat pengampunan. Setelah itu dia malah mengajakku jalan dan makan setiap hari. Semuanya dia yang berebut membayar. Sampai malam itu setelah minum anggur merah. Saat bangun aku baru sadar aku telah menjadi buruannya. Namaku He Qiang. Pekerjaanku membuka kunci secara teknis. Tapi bukan lewat jalan yang benar. Tak ada pilihan. Di kampung ada ibu yang selalu sakit. Gajiku yang sedikit bahkan tak cukup menutup biaya rumah sakit. Saat orang didorong ke jalan buntu mana sempat peduli harga diri. Target kali ini adalah apartemen mewah di barat kota. Lantai 17 unit 04. Pemiliknya Cuan Bai Ningbing. Tidak hanya berkulit putih dan cantik. Bahkan namanya saja terdengar berkelas. Aku sudah mengintainya hampir setengah bulan. Sangat teratur. Pekerja kantoran standar 9 pagi sampai 6 sore. Target seperti ini untung besar dan risiko rendah. Adalah favoritku. Hari ini adalah hari untuk beraksi. Aku mengikutinya sampai ke bawah gedung. Melihat punggung rampingnya berjalan menuju parkiran. Aku menghitung 10 menit dalam hati. Setelah memastikan dia tidak akan kembali, baru kemudian aku menurunkan topi dan naik ke atas dengan santai. Alat dengan mulus masuk ke lubang kunci. Beberapa gerakan ringan. Dengan bunyi klik pintu pun terbuka. Aku menyelinap masuk dan menutup pintu dari dalam. Gerakannya selesai dalam satu tarikan napas. Lalu aku langsung dihantam bau campuran makanan pesan antar. Bau asam pakaian yang belum dicuci. Dan juga aroma parfum aneh yang menyengat wajah. Aku terpaku di area pintu masuk. Hampir mengira aku salah membuka pintu. Dan menerobos ke tempat penampungan sampah. Aku tahu sekarang banyak anak muda rumahnya berantakan. Tapi seberantakan ini, aku Kaisar He Qiang yang berkelana di dunia ini. Selama bertahun-tahun baru pertama kali melihat sofa penuh dengan tumpukan pakaian. Sama sekali tak bisa dibedakan mana yang bersih mana yang kotor. Kotak makanan di meja hampir jatuh. Di dalamnya masih ada sisa makanan. Bahkan beberapa sudah berjamur. Di lantai lebih parah tak ada tempat berpijak. Bungkus camilan dan kosmetik. Kotak paket yang sudah dibuka. Aku bahkan curiga apakah dia di rumah tidak pernah berjalan. Semuanya pakai terbang. Apa ini benar tempat tinggal? Si cantik bernama Bai Ningbing. Di mana aura elegannya? Apakah sudah terasimilasi oleh udara kotor ini? Sedikit profesionalismeku langsung tertutup rasa tidak nyaman secara fisik. Germofobi dalam tulangku benar-benar tak tahan melihat lingkungan sekotor ini. Amarah aneh langsung naik di hati. Rumah sebagus ini, ventilasi utara selatan dan dekorasinya berkelas. Bagaimana bisa dia menjadikannya sarang babi? Baiklah, kali ini kau menang. Mencuri tunggu dulu. Kalau tempat ini tidak dibereskan, aku bahkan tak punya tempat berpijak untuk mencuri. Kalau diceritakan akan mempermalukan profesi kami. Aku meletakkan tas alat di dekat pintu, lalu menggulung lengan dan mulai bekerja. Sekali bekerja aku terus bekerja sampai pukul 4.30 sore. Aku He Qiang, yang agak tampan, pencuri bertubuh atletis dengan six-pack hasil kerja bertahun-tahun. Di mansion Bai Ningbing malah berkeringat deras. Menjadi petugas kebersihan gratis. Membersihkan sampah, mengelap meja, mengepel lantai. Mengelompokkan pakaian mahal itu satu persatu. Yang harus digantung, yang harus dibereskan. Piring dan mangkuk di wastafel dapur hampir berjamur. Botol kosmetik di meja kamar mandi berantakan ke sana kemari. Sambil bekerja aku terus mengumpat. Pekerjaan ini lebih melelahkan daripada membobol 10 kunci. Saat akhirnya aku mengikat mulut kantong sampah terakhir. Di luar jendela matahari sudah terbenam di barat. Melihat ruang tamu yang kini tampak baru. Lantainya berkilau seperti cermin. Barang-barang tertata rapi. Di udara hanya tersisa aroma lemon lembut dari deterjen. Aku menghela napas panjang. Rasa pencapaian yang absurd pun muncul. Lelah. Benar-benar lelah setengah mati. Aku berjalan ke kamar tidurnya mencari barang berharga. Di laci nakas ada beberapa uang receh dan perhiasan berserakan. Ku periksa sebentar, uang tunainya tidak banyak. Total 1.895. Pemegang uang itu hatiku sedikit lebih seimbang. Baik, anggap saja ini upah kerjaku. Meski bayaran ini sangat tidak sebanding dengan tenaga yang ku keluarkan. Aku mencari selembar kertas catatan. Dengan tulisan yang menurutku cukup keren aku meninggalkan pesan. Rumah sebagus ini malah kamu jadikan. Seperti apa ini? Bahkan aku yang seorang pencuri pun tak tahan melihatnya. Sejak kamu berangkat kerja aku sudah mulai membersihkan. Seharian baru selesai. Benar-benar membuatku kelelahan. Uang receh di laci itu kuanggap sebagai upahku. Kalau nanti benar-benar tidak punya waktu, ingatlah untuk menyewa pekerja kebersihan. Kertas catatan yang penuh amarah dan kepedulian profesional itu, kutepukkan di atas meja teh. Aku membawa 1.895 yuan sebagai upah lelah. Lalu mengangkat tas peralatanku, dengan tubuh dan pikiran yang sangat lelah meninggalkan medan tempur seharian ini.
Bai Ningbing menyeret tubuhnya yang hampir remuk sampai ke depan pintu rumahnya. Hari ini urusan di perusahaan sangat banyak. Rasanya tubuhnya seperti terkuras habis. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah melepas sepatu hak tinggi, lalu menjatuhkan diri ke tumpukan pakaian lembut untuk berbaring. Kunci dimasukkan ke lubang kunci dan diputar. Dengan bunyi klik pintu terbuka. Aroma campuran makanan pesan semalam yang familiar dan bau parfum yang rumit tidak menyambut seperti yang diperkirakan. Yang menggantikannya justru aroma lemon segar yang sejuk. Langkah Bai Ningbing membeku di udara. Ini rumahku. Dia menarik kembali kakinya seperti tersengat listrik. Dengan curiga mengangkat kepala melihat nomor pintu. 1704. Tidak salah. Ini sarang anjingku. Ah bukan. Ini adalah tempat feng shui keberuntunganku. Dia kembali menjulurkan kepala dengan hati-hati. Matanya langsung membelalak. Lantai yang tadinya tertutup berbagai barang kini bersih mengilap seperti baru. Bahkan bisa memantulkan wajahnya yang kaget dan sedikit linglung. Tumpukan pakaian di sofa lenyap tanpa jejak, menampakkan tekstur mewah aslinya. Meja, ya ampun, dia hampir lupa meja rumahnya itu transparan, berbahan kaca. Dia seperti Nenek Liu yang pertama kali masuk Taman Agung. Melangkah masuk dengan sangat hati-hati, takut mengotori lantai yang asing namun juga familiar ini. Ya ampun, dia berseru pelan, sejauh mata memandang semuanya rapi. Semuanya tertata dengan teratur. Dia berlari masuk ke kamar tidur. Perlengkapan tempat tidur yang tadinya seperti zona bencana kini terhampar rapi. Bahkan setiap lipatan tampak seperti dirancang dengan sengaja. Dengan tangan gemetar dia membuka pintu lemari. Di dalam pakaian dipisah berdasarkan warna dan musim. Digantung dengan sangat rapi. Bahkan pakaian dalamnya yang bergambar kartun dan renda seksi. Semuanya dilipat rapi di kompartemen khusus. Menguar aroma matahari dan deterjen. Dia berseru lalu menutup wajahnya. Merasakan hawa panas naik dari telapak kaki ke kepala. Saat bergegas ke dapur malah lebih keterlaluan. Kompor bersih berkilau. Badan penghisap asap memantulkan wajahnya yang terkejut. Dan tampak agak polos dan imut. Tumpukan piring di wastafel menghilang. Rak pengering bersih tanpa noda. Apa peri siput pernah datang? Atau ada pria siput di kantor yang diam-diam menyukaiku lalu membantu? Tidak benar. Kuncinya hanya ada 2. Satu di tanganku. Satu lagi di saat CPU otaknya hampir terbakar. Pandangannya jatuh ke meja teh di ruang tamu yang terlalu bersih. Selembar kertas catatan tampak sangat mencolok. Dia berjalan mendekat dan mengambil kertas itu. Tulisan di atasnya ternyata agak keren. Rumah sebagus ini, malah kamu jadikan seperti apa? Bahkan aku yang seorang pencuri pun tak tahan melihatnya. Sejak kamu berangkat kerja aku sudah mulai membersihkan. Seharian baru selesai. Benar-benar membuatku kelelahan. Lebih dari 1000 yuan di laci. Anggap saja itu sebagai upahku. Kalau nanti benar-benar tidak punya waktu, ingatlah untuk menyewa pekerja kebersihan. Pencuri. Bai Ningbing tersadar lalu bergegas masuk ke kamar tidur. Laci nakas ditarik terbuka. Uang receh yang berserakan di dalamnya memang sudah hilang. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki ke puncak kepala. Rumahnya kemasukan pencuri. Tapi pencuri ini apakah punya masalah besar? Tidak mencuri perhiasan atau elektronik berharga. Hanya mengambil uang tunai kurang dari 2000. Lalu memberinya pembersihan mendalam dari awal sampai akhir. Bahkan dengan perhatian meninggalkan catatan untuk menasihatinya. Alur cerita ini bukankah ada yang aneh? Dia teringat kamera mikro yang diam-diam dipasang di tanaman ruang tamu. Segera mengeluarkan ponsel untuk memeriksa. Memanggil rekaman pengawasan hari ini. Lalu memajukan cepat. Di layar, seorang pria bertubuh tegap tidak lama setelah dia pergi. Dengan terampil membuka kunci pintu. Hati Bai Ningbing menegang. Dia datang. Terlihat pria itu setelah masuk sama seperti dia tadi. Jelas terpaku sejenak. Kamera bahkan menangkap di wajahnya keterkejutan sesaat itu, serta semacam kehancuran yang sulit dijelaskan. Kemudian adegan yang tak masuk akal pun terjadi. Dia tidak langsung mengobrak-abrik lemari, melainkan berdiri di tempat dengan tangan di pinggang menghadap rumahnya. Sarang babi ini. Lalu dia seolah mengambil keputusan tertentu. Meletakkan tas kecil di tangannya di dekat pintu. Dan setelah itu rekaman menangkap sebuah siaran langsung yang bisa disebut keajaiban jasa kebersihan. Membersihkan sampah, mengelap meja, mengepel lantai, memilah pakaian. Gerakannya cekatan dan sangat teliti. Terutama saat dia melihat di rekaman. Pria itu berkerut tapi tetap mencuci dengan tangan secara teliti. Pakaian dalam termasuk renda yang dia buang sembarangan. Wajah Bai Ningbing langsung memerah sampai ke telinga. Ini terlalu memalukan. Namun entah kenapa melihat pria asing di layar itu berkeringat deras saat membersihkan. Kadang menunjukkan ekspresi jijik pada area kotor. Kadang juga mengangguk tipis setelah membersihkan sudut yang sulit dijangkau. Dia malah sedikit ingin tertawa. Dan juga ada perasaan aneh. Saat dia fokus membersihkan garis samping wajahnya tegas. Gerakannya membentuk kontur otot yang kencang. Terutama saat sesekali membungkuk terlihat samar otot perutnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Dia itu seorang pencuri. Rekaman akhirnya berhenti pada momen pria itu pergi sambil membawa uang. Bai Ningbing memeluk ponsel sambil duduk di sofa, jantungnya berdegup cepat.
Pikirannya tak terkendali mulai berhayal. Seorang pria yang tampan dan manly, dan memiliki jiwa pekerja kebersihan yang aneh, masuk ke dalam hidupnya dengan cara yang aneh. Semakin dipikir wajahnya makin merah dan jantungnya makin cepat. Setelah lama dia menarik napas dalam, berusaha menenangkan detak jantung dan pipi yang panas. Lalu dia membuat sebuah keputusan. Jari putih panjangnya gemetar mengambil ponsel dan membuka kunci. Suaranya membawa sedikit rasa malu dan juga kegembiraan. Halo 110 ya, saya ingin melapor. Rumah saya didatangi pencuri yang sangat aneh. Setelah meninggalkan rumah Bai Ningbing hari sudah malam, aku datang ke jalan jajanan. Menggenggam lebih dari 1000 yuan terasa berat di saku. Bukan karena uangnya berat, tapi karena hati merasa bersalah. Pekerjaan ini benar-benar rugi tenaga hanya dapat reputasi. Kalau tersebar pasti akan ditertawakan abis oleh sesama profesi. Tubuh dan pikiranku lelah, perutku juga lapar sampai perut menempel ke punggung. Aku melihat kedai mie Lao Chen yang familiar di sudut jalan. Tanpa pikir panjang langsung masuk ke dalam. Bos, semangkuk besar mie sapi tambah daging tambah telur. Aku menepukkan uang di atas meja yang berminyak. Suaraku pun lemas setelah seharian bersih-bersih. Lao Chen menyapaku dengan akrab. Baiklah Kiangsi, kau terlihat sangat lelah hari ini. Aku menjawab samar lalu mencari sudut, dan langsung terduduk lemas. Di toko tercium aroma kuah tulang, dan suasana kehidupan jalanan. Baru saat itu aku merasa dari rumah Bai Ningbing yang seperti medan perang kembali ke realitas. Mie segera diantar. Aku mengambil sumpit dan mengaduknya, meniupnya sambil bersiap memasukkan mie itu ke perut. Tepat saat itu, beberapa sosok berseragam polisi tiba-tiba bergegas mendekat. Jangan bergerak, polisi. Aku belum sempat bereaksi. Kedua lenganku sudah dipelintir keras ke belakang. Dengan bunyi klik, borgol dingin langsung mengunci pergelangan tanganku. Mie di mulutku jatuh kembali ke mangkuk, memercikkan beberapa tetes kuah berminyak. Para pelanggan lain di kedai mie semua terkejut. Serentak menatapku. Otakku berdengung dan langsung kosong. Tertangkap dalam pekerjaan ini sudah kuperkirakan. Bagaimanapun sering berjalan di tepi jalan pasti sepatu akan basah. Tapi kenapa bisa secepat ini? Rekaman kamera. Benar, pasti karena kamera pengawas. Di rumah Bai Ningbing pasti ada kamera tersembunyi. Aku tadi hanya sibuk membersihkan. Bagaimana bisa melupakan profesionalisme? Siapa namamu? Seorang polisi muda bertanya dengan wajah datar. Hei Kiang, aku menundukkan kepala, wajahku terasa panas. Bukan karena tertangkap, melainkan karena cara tertangkapnya. Terlalu memalukan. Apakah kamu sore ini menyelinap masuk apartemen Li Jingyuan unit 1704? Polisi terus bertanya. Ku menjawab ya, rekaman kamera pasti sudah sangat jelas. Tertangkap basah menyangkal tak ada gunanya. Bawa pergi. Aku diseret dua polisi keluar dari kedai mie, dan dimasukkan ke mobil polisi. Melalui jendela mobil, aku melihat orang-orang di luar menunjuk-nunjuk, dan wajah Lao Chen yang terkejut sekaligus menyesal. Selesai sudah, kali ini benar-benar tamat. Membobol rumah, meski jumlahnya tidak besar, tetap cukup membuatku celaka. Ibuku masih menunggu uang di rumah sakit. Aku benar-benar tak berguna. Duduk di ruang interogasi dengan lampu menyilaukan. Aku menceritakan kejadian itu dengan jujur, secara lengkap, termasuk bagaimana aku membobol kunci dan masuk. Bagaimana aku terkejut oleh kondisi rumah. Bagaimana aku tak tahan lalu mulai bersih-bersih besar. Bagaimana aku mengambil 1.895 yuan sebagai upah lelah. Dan bahkan meninggalkan catatan yang menegurnya. Polisi yang mencatat laporan memasang ekspresi yang sangat menarik. Ingin tertawa tapi menahannya. Hei Kiang, kau ini bisa dibilang dalam proses pencurian malah sementara tiba-tiba berniat berbuat baik membantu orang? Aku menjawab dengan wajah pahit. Pak polisi, saya mengaku kalah. Tangan saya memang usil. Tidak tahan melihat sekotor itu. Uangnya belum saya pakai. Masih di saku. Akan saya kembalikan semuanya. Bagaimanapun diproses saya terima. Setelah proses selesai aku ditahan sementara. Berbaring di ranjang papan keras menatap langit-langit dengan perasaan campur aduk. Keesokan paginya aku sedang merenungkan hidup. Polisi penjaga datang membuka pintu. Hei Kiang, keluar sebentar. Aku kira akan diinterogasi lagi. Dengan lesu aku mengikuti keluar. Tak disangka, di ruang penerimaan selain polisi juga ada seorang wanita. Suasana di ruang penerimaan agak canggung. Aku menunduk dan dengan sudut mata melihat sosok lembut itu. Bai Ningbing hari ini mengenakan gaun biru muda. Rambutnya terurai lembut di bahu. Saat ini dia berdiri di samping seorang perwira polisi. Ekspresinya agak canggung, namun samar-samar tampak sedikit bersemangat. Hei Kiang ya. Seorang perwira yang lebih tua membuka bicara. Setelah penyelidikan dan verifikasi kami, serta komunikasi dengan Nona Bai Ningbing, sekarang ada beberapa hal yang perlu dijelaskan kepadamu. Hatiku menegang menunggu keputusan. Pertama, menurut peraturan setempat yang relevan, standar penetapan pidana untuk kasus pencurian, jumlahnya umumnya di atas 2.000 yuan. Perwira itu berhenti sejenak memandangku lalu memandang Bai Ningbing. Uang tunai yang kamu ambil setelah dikonfirmasi oleh Nona Bai adalah 1.895 yuan. Memang belum mencapai batas standar.
Lalu nada suara perwira itu sedikit melunak. Nona Bai Ningbing, setelah memahami keseluruhan kejadian, secara sukarela menunjukkan surat pengampunan kepada kami. Menyatakan tidak akan menuntut tanggung jawab apapun darimu. Mendengar itu aku tertegun dan menatap Bai Ningbing. Kebetulan dia juga menatap ke arahku. Saat pandangan kami saling bertemu, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya, seperti anak rusa yang terkejut. Anehnya, pipinya juga memerah dengan semburat merah yang mencurigakan.